Oke ya, itu dari dua kamus bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Sekarang kita coba masuk ke bahasa ketiga, yaitu bahasa Aram. Ini saya mengambil sampel dari program atau situsnya Durkana, bahasa Aram Perjanjian Baru. Nah, di situsnya ini, di programnya ini ada 3 alat. Sebenarnya ada banyak sih. Dan di tim penerjemah Sadik, kami juga menggunakan Durkana ini untuk sumber bahasa Aram dari Perjanjian Baru ya. Jadi misalnya kita melihat dari 1 Tesalonika 5:24, ayatnya sama, cuman saya ingin menunjukkan bahwa di dalam bahasa Aram pun kata faithful, kata setia, itu juga ada kata amannya. Teman-teman perhatikan di sini yang ini ya. Jadi di dalam Englishnya itu faithful, setia ya. Nah, setia ini kalau di dalam bahasa Aram itu ini dia terjemahan English ini ngikuti gramarnya Aramaik ya. Jadi faithful is he who had called you. Jadi kalau dalam bahasa Aram itu seperti ini ya, ini atau teman-teman bisa baca di atasnya ya. Mehaiman. Ini who. Jadi setialah atau setia dialah, man itu who, yang, jadi setialah dia yang dakrakon. Nah, dakrakon ini telah memanggil itu ya, kara. Jadi QR itu kara, call, memanggil. Itu bahasa Ibrani ya. Di dalam bahasa Aram masih sama, ada QR-nya masih ada. Jadi QR ini dalam bahasa Ibrani artinya memanggil, kara. Dehu, dan dia juga, atau demikian juga dia, hu-nya sama artinya dia, nebet gitu. Nah, nebet itu melakukan, menyelesaikan. Jadi kata faithful itu ada kata iman. Nah, dalam bahasa Aram, kalau dalam bahasa Ibrani tadi kan pakai alef ya. Nah, dalam bahasa Aram alefnya diganti dengan yod, ada i ya. Ini malah jelas jadi iman. Jadi kata iman itu muncul di dalam bahasa Aramaik dengan huruf yod gitu ya. Jadi kalau alef kan bisa ditafsir banyak bunyi gitu, tapi kalau yod ini jadi malah lebih jelas. Rata-rata kalau yod itu di Aramaik ya dibaca i atau gitu ya. Makanya di sini kalau teman-teman perhatikan dia mehaiman gitu ya. Mehaiman. Nah, ini setia gitu ya, setia. Jadi kata setia itu dalam bahasa Aramaik juga masih ada kata amannya. Selain itu juga kalau kita pakai Durkana ini kan dia bisa ada transliterasi Arab juga, kita bisa membandingkan Aramaik, Ibrani dan Aram Aram gitu ya. Ada 3 bahasa Semitik, kita bisa sambil belajar nyambi gitu ya. Misalnya kalau teman-teman bisa perhatikan di sini ada mem, ini Arab ya, tulisan Arab. Jadi mehainam itu, ini Arabnya mem, ini ha, ini yod, nah ini yod, ini mem lagi, nah ini nun, nah meheman, nah, ini ha, ini waf atau waw. Jadi hw dibaca hu, w-nya dibaca sebagai vokal u, jadi hu. Nah, jadi kita bisa sambil belajar bahasa Arab, setidaknya dari tulisan Arab ya. Kalau membacanya bisa banyak logat, tapi kita belajar membaca mentah per hurufnya bisa nyambi, intinya begitu. Jadi kalau pakai Durkana begitu. Nah, termasuk ini yang di atas ini Estrangelo, yang di bawah ini Ibrani, Ibrani modern maksudnya. Nah, di atas Aramaik Estrangelo. Jadi ini mem juga, ini mem gitu ya. Aku lupa ini H tadi harusnya ya. Nah, ini alef, ini yodnya, ini tengah ini yodnya. Saya memang lebih terbiasa ini daripada ini.
Yang ini masih agak mengeja. Tapi ya nggak apa-apa, itu perjuangan. Ya, itu ya. Jadi kembali lagi ke pemahaman konsepnya. Jadi di dalam 1 Tesalonika ini dikatakan dia yang memanggil kamu itu setia dan dialah yang akan menyelesaikannya. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat pelajaran kata aman tadi yang dari ulangan tadi, Tuhan itu mengamankan perjanjiannya dengan kita itu apa? Ya ini di 1 Tesalonika 5:24. Dia yang memanggil kita, dia sendiri who himself will do it. Dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Jadi kita dipanggil untuk setia, tetapi dia sendiri itu yang mengerjakan. Jadi kita dipanggil untuk jadi umatnya, katakanlah begitu. Pihak yang memanggil kita itu faithful. Jadi kalau dia sudah memanggil, ya akan selesai sampai akhir maksudnya. Makanya 1 Tesalonika 5:24 itu sebenarnya bagian dari konsep-konsep iman atau aman yang berkaitan dengan predestinasi gitu. Jadi orang bisa merasa aman, saya akan dijagai oleh Tuhan saya tentang keselamatan gitu. Ada jaminannya. Ya ini sebenarnya ayat-ayatnya, salah satunya ya. Karena yang melakukan itu satu orang, satu sosok pribadi yang faithful, setia. Menggunakan kata aman juga. Artinya kalau kita tarik ke bahasa Ibrani, berarti kata faithful, Haiman ini, itu ya berasal dari kata yang sama dengan PL, kata aman tadi. Jadi Tuhan yang sama di PL mengatakan mengamankan perjanjian dengan kita, ternyata di perjanjian baru juga sama, konsepnya juga sama. Dia yang memanggil kita itu mengamankan dengan dirinya sendiri. Dia sendiri yang berjuang mengamankan pemanggilan itu. Nah bagi saya itu luar biasa. Jadi orang jadi susah untuk berkelit, berdalih gitu ya. Dan itu juga prinsip, kalau kita sudah dilahirkan kembali, sudah dipanggil oleh Tuhan, setan tidak bisa menyentuh ya. Termasuk dengan sakit penyakit itu ya, kita bisa beriman, oh saya pasti sembuh. Penyakit ini hanya sementara. Kecuali mati ya, kalau mati kan nggak sembuh ya. Itu udah final, tapi selama belum ada keputusan mati, pasti sembuh gitu. Kalaupun harus mati ya bangkit lagi gitu. Itu udah prinsip ya. Ya, saya rasa sudah cukup pemahaman singkatnya. Jadi teman-teman punya pemahaman iman itu ya seperti itu gitu. Baik, saya stop sharingnya. Oke ya, kita terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan teman-teman bertanya atau membagikan bisa pemahamannya, bisa pengalamannya tentang kata iman, kata aman, kata amen, kata setia, kata reliable atau bisa diandalkan dan macam-macam keluarga kata. Saya persilahkan ya, silakan.